pilih tempat duduk sesuai dengan kelas masing-masing. Ya anak-anakku sekalian, kenapa kegiatan seperti ini penting padahal kita di dalam lingkungan sekolah? Tidak lain tidak bukan tujuannya adalah untuk sebagai penambahan mutu dalam diri kita, agar mutu kualitas kita menjadi naik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi tuntut ilmu, tolabah itu menuntut ilmu itu tujuannya antara lain salah satunya adalah agar mutu kualitas kita menjadi lebih baik. Darajat, beberapa derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemudian kita hanya sebatas hidup, kemudian makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Lalu tidak ada kegiatan yang mendongkrak mutu kualitas. Nah, salah satunya adalah dengan cara kita belajar supaya mutu keimanan, mutu amal, mutu kualitas dalam hidup kita menjadi naik beberapa derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Karena itu anak-anakku sekalian, pergunakan akal kita, akal kalian itu semaksimal mungkin. Kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dihitung supaya akal kita, pikiran kita, fikroh kita itu digunakan maksimal agar kita menjadi orang-orang yang selamat dan mutu dalam kehidupan keseharian kita menjadi naik beberapa derajat. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah kamu tidak memikirkan, apakah kamu tidak memandang, melihat yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan unta? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita untuk berpikir, untuk memandang, untuk menelaah, supaya iman dan amal kita menjadi naik beberapa derajat. Lalu setelah iman itu naik beberapa derajat, fadzakir innama anta mudzakir, baru kita akan bisa memberikan peringatan. Sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang memberi peringatan. Fadzakir innama anta mudzakir, berilah peringatan karena sesungguhnya kamu adalah pemberi peringatan. Bagaimana kalau kita tidak bisa memberi peringatan? Itu karena memang keilmuan kita, pengetahuan kita tidak ada tentang itu. Oleh karena itu anak-anak sekalian, minimal kita memberi peringatan terhadap diri sendiri supaya bermanfaat sebagaimana layaknya seorang manusia yang dibebankan tugas untuk menjaga, untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha dengan diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian pada akhirat nanti kita diberikan jannatul na'imnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak sekalian, karena ini hari Jumat dan insya Allah agak lama, lebih cepat kita mulai supaya nanti tidak terlalu panas. Mari kita mulai kegiatan kita dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah sebagai doa dengan harapan semoga apa yang kita lakukan berguna untuk diri kita, berguna untuk keluarga kita, dan berguna untuk orang lain di sekitar kita. Ila hadatin Nabi Al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah.
summa ila abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li asatidina wa li masyayikhina al-Fatihah. Untuk keluarga besar dan tidak satu dua tengah, mulai dari Bapak Mudirul Madrasah, Kepala Madrasah, Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Tata Usaha, dan seluruh karyawati serta anak-anak sekalian. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan, keafiatan, keberkahan, jauh dari mara bahaya petaka, urusan-urusan kita selalu dipermudah di barakatul Fatihah. Anak-anak sekalian yang bertugas pada pagi hari ini adalah kelas 91 atas bimbingan Bapak Syahrul Bukhran SPD. Ada udah datang, itu udah disiapin kameranya. Ya, karena itu saya harap anak-anak sekalian mari kita ikuti kegiatan ini dengan serius, munajat, mohon rojak, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang anak-anakku cita-citakan, apa yang anak-anakku idam-idamkan untuk masa depan kalian. Di sinilah tempatnya, waktu inilah tempatnya anak-anakku sekalian berharap, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu dipermudah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu yang bertugas disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-muhtaramun, siyadatul aisul jalasah, siyadatul aisul madrasah, siyadatul asatid wal asatidzah wa jami'an ashabil ahibbah. Awalan hiya naskurullah ta'ala alladhi wahabana sihatan wa afiyatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thaniyan nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fi hadhil musabil mubarakati astaqdimu minkum an aqa'a tarkibal baramij kama al-barnamijul awwal al-iftitah. Hayya bina nastatimu hadhil baramij doa'atan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. البرنامج الثاني قراءة سورة ياسين التي سيقرأها أختنا الكريمة أوفاء ليال الكريم وإليها فليتفضل مشكورا. Yang membawa Al-Quran silakan membuka surah Yasin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalna karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil
الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. البرنامج الثالث قراءة الأسماء الحسنى التي تمكن الكريمة ليس بنا من قولها وإليها فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام
ta'lim ta'lim. Sayyidihi al-muhtaramun al-ustaz Mahdi. Wa ilaihi falyatafaddal mas'ul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara jami'ana bil 'ilmi wal 'amal ala jamil 'alam wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumid dawam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Madrasah MTSN 1 Lombok Tengah, Bapak KTU, Bapak-bapak wakil kepala madrasah, Bapak Ibu pembina, Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu dewan guru, staf KTU, dan anak-anakku sekalian yang kami cintai dan banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi yang mulia ini Sayyidul Ayyam, pimpinan daripada hari-hari yang ada yaitu hari Jumat, kita masih diberikan kesehatan, keafiatan sehingga dapat kembali berkumpul di majelis zikri, yaitu majelis yang sangat mulia. Semuanya adalah kehormatan, iman dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salam kepada junjungan besar pada sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ya baik anak-anak sekalian, mari kita kembali menyimak pembahasan yang disampaikan oleh tentang kitab Ta'lim Ta'lim, kaitannya dengan kita yang sedang menuntut ilmu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain. Amin. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yastami'a al-ilma wal hikmata bit-ta'zim wal hurmah. Wa in sami'a mas'alatan wahidatan wa kalimatan wahidatan al-mamarrah ila man lam yakun ta'zimuhu ba'da alfi marratin ka ta'zimihi fi awal marrah fala yasami ahli al-ilmi. Wa yanbaghi li talibil ilmi ألا يختار نوع علم بنفسه بل يفوض أمره إلى الأستاذ فإن الأستاذ قد حصل له التجارب في ذلك. Apa maksudnya? Ini ya. Ya, kita lanjutkan masih tentang pembahasan mengagungkan ilmu. Kata beliau di sini, yang bagi seyogianya, seharusnya, sebaiknya, dan sewajarnya dan seharusnya, apa yang harus bagi thalibul ilmi, orang yang mengaku diri atau yang mau menjadikan dirinya sebagai ahli ilmi, orang yang suka ilmu,
Apa yang harus dilakukan bagi orang yang suka terhadap ilmu? Ayyastami'al ilma wal hikmah, supaya dia punya jiwa, supaya dia punya hati yang bagaimana? Ayyastami'al ilma wal hikmah, dan hikmah bil ta'zim, yaitu orang yang mengaku diri atau orang yang menjadi ahlul ilmi itu adalah supaya dia kalau mendengarkan pembahasan ilmu senantiasa selalu merasa semangat. Apa? Selalu merasa bersemangat dan senang. Ya. Harus senantiasa merasa senang, berta'zimi, yaitu dengan tetap menghormatinya walaupun dia seandainya pun sudah tahu. Karena apa? Karena ketika dia mendengarkan ilmu berarti dia menganggap bahwa dia ada di situ. Kenapa? Karena dia adalah bagian dari pencinta ilmu. Yang namanya orang cinta terhadap sesuatu, kapanpun disebut selalu akan merasa senang. Ya, kalau kalian cinta terhadap sesuatu berarti akan selalu senang mendengarkannya. Ayyastami'a ilma wal hikmah bil ta'zim wal hurmah wa in sami'a mas'alatan wahidatan, walaupun dia mendengar satu masalah ataupun satu kalimat, kalimatan wahidah, satu kalimat, alfa marrah, walaupun dia mendengarnya 1000 kali. Malam yakun tazimuhu pada alfa marratin katazimi fi awal marrah, siapa yang tidak mengagungkan, tidak menghormati, tidak menghargai suatu pembahasan walaupun dia mendengarnya 1000 kali, berarti dia bagaimana? Kalau dia tidak mengagungkan setelah dia mendengarnya beberapa kali seperti awal dia mendengarnya dulu, falaysa bi ahlil ilmi, maka orang itu bukan termasuk ahlul ilmi. Artinya begini anak-anak sekalian ya, bahwa beliau ingin menyampaikan bahwa seorang ahlul ilmi yang baik, seorang yang menjadi ahlul ilmi senantiasa menghargai ilmu walaupun kita sering mendengarkannya. Dia seorang protes ya, ya doang kesampaian, dia tidak boleh begitu ya. Seorang ahli ilmu yang baik walaupun dia mendengarnya berkali-kali, dia tetap menghargainya. Ataupun dalam artian kalian sudah merasa tahu misalnya pembahasan ustaznya, atau diajarkan oleh gurunya, pernah tahu misalnya dia sedih dulu, alhamdulillah kalian tahu, tapi tetap menghargai. Jangan sampai ada istilah gini, dia doang, dia jawab apa, dia tidak boleh gitu. Karena ketika kita mendengarkan ilmu itu dengan baik, pada dasarnya bukan hanya menghargai guru itu di situ, tapi kalian sedang menghargai pembahasan atau sedang menghargai ilmu. Ya, sehingga misalnya kalau kita mengaji kepada seorang ustaz atau guru, biasanya Pak Guru begitu ya, karena beliau kan punya pengajian di banyak tempat. Di dusun A dia ngaji pembahasannya sama, di dusun B mengaji kebetulan pada bulan yang sama pembahasannya sama, kebetulan dusun A dan B berdekatan dan tulis, atau kita pergi ngaji ke sana di dusun A, guru yang tadi ngaji, besok lagi kita ke dusun B yang ngaji guru yang tadi, otomatis biasanya beliau akan membahas pembahasan yang sama. Tapi sebagai ahlul ilmi yang baik, jangan pernah ada rasa itu membahas itu tidak boleh gitu ya. Kenapa? Soalnya kita kurang menghargai ilmu. Bukan hanya tidak menghargai guru di
Kalau seperti itu hati kita, berarti kita tidak menghargai ilmu. Sementara ilmu itu adalah al-ilmu minallah. Segala ilmu pengetahuan yang ada di atas dunia ini pada dasarnya adalah milik Allah, milik yang maha, milik yang maha mulia, milik yang maha pencipta. Maka pada dasarnya semua adalah milik Allah, maka semua wajib kita menghargai. Dan itu membuktikan bahwa kita adalah bagian dari pecinta ilmu. Paham anak saya? Ya, maka jangan pernah meremehkan ya. Dia doang ada sebagus dia di sana, boleh di dalam gitu ya. Karena di situ kalian meremehkan guru, meremehkan ilmu darinya ya. Tidak boleh. Nah ini juga kayaknya sesuai dengan apa yang dijadikan oleh kurikulum oleh pemerintah di sini ya. Apa kata beliau? Wa yanbaghi li talibil ilmi, seyogyanya penuntut ilmu ada yakhtara naw'an bi nafsi, jangan memilih bagian atau bagian ilmu itu dengan dirinya sendiri. Tapi apa seharusnya? Bal yuqawwidu amrahu ilal ustaz, seyogyanya kita menyerahkan tentang ilmu itu kepada guru. Kenapa kita menyerahkan kepada guru? Fa'innal ustaz kada khasala lahu tajarub, karena tentunya guru telah melakukan percobaan atau telah memiliki pengalaman lebih dahulu, sehingga bagaimana wa arafa ma yanbaghi li kulli ahadin, maka tentunya beliau sudah lebih mengetahui kepentingan atau hal yang perlu diketahui oleh siswanya. Nah, kalau dalam pemerintah sudah membuatkan kita silabus, artinya masing-masing tingkatan dari sejak SD, sejak sanawiyah sekarang ini memiliki kompetensi yang sudah tertentu. Maka setiap jenjang yang kalian akan tekuni sudah diberikan rambu-rambu atau sudah diberikan batasan-batasan oleh pemerintah, kemudian dilaksanakan oleh Bapak Ibu Dewan Guru. Nah, karena nantinya kalau kalian belajar tidak sesuai dengan kebutuhan, maka tentu akan menyia-nyiakan waktu karena belum kalian membutuhkannya atau belum saatnya, karena level otak atau level pengetahuan, daya pikir, daya serap dan lain sebagainya sesuai dengan umur ya, sesuai dengan umur. Wa ma yaliqu bi tabi'atihi. وكان الإمام العجال الإسلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول كان طلبة العلم في الزمان الأول مخوضون أمورهم في التعليم إلى أستاذهم، وكانوا يصلون إلى مقصودهم ومرادهم، والآن يختارون بأنفسهم لا يصل مقصودهم من العلم والفقه. Nah, ini sudah menjadi pengalaman juga ya, sudah menjadi pengalaman ulama-ulama dulu bahwa kebiasaan tentunya guru. Nah, kalau sekarang ini karena sudah formal, tentu berdasarkan lembaga masing-masing sudah memiliki aturan, sudah memiliki silabus, sudah memiliki batasan-batasan, sehingga apa yang dipelajari oleh kalian tentu sudah berdasarkan analisa. Cara kerennya ya, sudah dianalisa oleh para pecinta ilmu atau para pakar pendidikan. Nah, sehingga sudah disesuaikan. Bahkan orang-orang dulu juga sudah seperti itu. Ketika beliau mengaji kepada seksennya atau kepada guru-guru beliau, maka guru-gurunya yang akan menentukan, oh ini yang kamu harus pelajari, ini yang kamu harus hafalkan, ini yang harus kamu kuatkan dan lain sebagainya. Nah, maka begitu juga kalian ya. Ya, kami harapkan tentunya kalian intinya ya
mengikuti segala bentuk pembelajaran, segala bentuk arahan dari Bapak Ibu Dewan Gurunya, sehingga ketika akan ikutinya dengan tulus ikhlas, melaksanakannya tentunya sesuai dengan kemampuan kalian dan tentu berusaha dengan maksimal. Yang penting jangan pernah meremehkan, itu saja ya. Jangan pernah meremehkan apapun yang diajarkan, yang diarahkan oleh Bapak Ibu Dewan Gurunya, silakan dilaksanakan dengan ikhlas, ya, dengan tekun dan dengan sungguh-sungguh, ya. Jangan mengatakan tidak bisa, ya. Karena sering sekali di kelas itu sering mengatakan Anda bisa, bingung. Nah, maka di situ ketika ada kebingungan itu bagus. Betul? Kalau orang belajar itu bingung itu bagus. Kenapa? Karena memang yang namanya belajar ada namanya filsafat ilmu, ya. Filsafat ilmu artinya keinginan orang mengetahui sesuatu itu harus berdasarkan bingung dulu, atau tidak tahu, atau boleh dikatakan tidak yakin dulu. Kenapa perlu tidak yakin? Karena supaya kalian mencari keyakinan, mencari mana yang benar, atau mencari data yang sesuai, sehingga apa yang menjadi pertanyaan yang ada di otak kalian, keinginan tahuan kalian itu, maka di situ kalian sudah melaksanakan atau memiliki jiwa filsafat atau jiwa keingin tahuan. Berbeda dengan filsafat agama. Kalau filsafat agama harus dimulai dengan yakin, ya, harus dimulai dengan keyakinan dulu. Kita harus yakin baru kita bisa berbicara. Kalau orang tidak yakin mau dibicarakan tentang agama, mereka akan sulit menerima. Nah, tapi kalau dalam belajar kalian harus mulai dari rasa bingung. Dari kebingungan itulah kalian punya keinginan untuk mengetahui. Nah, kalau tidak ada keinginan untuk mengetahui, itu yang biasanya malas jadinya, ya, malas. Nah, dari keinginan ingin tahuan itulah bahwa di situ modal kalian untuk menjadi orang yang lebih maju, lebih bergairah dalam menuntut ilmu. Ya, baik rekan sekalian, karena cuaca sudah panas, jadi poinnya pada hari ini beliau menyampaikan yang pertama pada tadi. Ketika kita mendengarkan pembahasan ilmu apapun itu ilmunya, ya, kita harus tetap bersemangat dan tetap menghargai pembahasan itu, tetap menghargai ilmu itu. Dengan kalian menghargai ilmu, maka insya Allah ilmu itu akan masuk ke dalam hati kalian, akan menjadi jiwa kalian, dan tentunya mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Ketika kita sebaliknya tidak menghargai ilmu itu, maka tentunya ilmu itu tidak akan bermanfaat bagi kita. Kenapa? Karena kita telah merendahkan ilmu. Jika kita merendahkan ilmu, kita telah merendahkan sebuah harta yang paling berharga. Karena harta yang paling berharga adalah ilmu pengetahuan. Nah, mungkin hanya itu yang kami sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Barnamijul Khamis Jawabu Salawat. Lagi saya Fa'uwan Aku dan Karim pada Mega Sanyo. Wailayha kalian apa pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn Qulubi wa dawaiha wa afiyatihi al-abdani wa
بنا نختتم هذه البرنامج بقراءة الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak sekalian, alhamdulillah pagi ini kita sudah selesai dan atau mengikuti imsak sebagaimana biasa pada hari Jumat. Anak-anak sekalian, saya minta keikhlasan Fatihah sekali untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan mereka. Al-Fatihah. Anak-anak sekalian, untuk mengecek saja coba angkat Al-Qur'annya, angkat tinggi-tinggi. Ya, sudah, terima kasih. Baik, mari kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan kita sama-sama menepaskan kalimat Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkenan lewat untuk silakan yang perempuan jangan kemana? Ya, jangan kemana? Ya, anak sekalian yang merasa jatuh obatnya, yang terasa obatnya jatuh, silakan nanti diambil di UKS ya. Nanti saya siapa tahu nanti sangat membutuhkannya. Bagi lagi yang merasa jatuh obatnya, silakan nanti diambil di UKS. Kemudian yang terakhir anak-anak sekalian, untuk lomba tahfiz di Maninci di Lombok Timur Sakre itu tidak ada batasannya. Lomba tahfiz yaitu juz 10 dan juz 1 dan 2. Juz 30, juz 1 dan 2. Jadi tidak ada batasannya, sebanyak-banyaknya. Artinya anak-anak sekalian yang berminat silakan hubungi saya. Kemudian untuk pidato bahasa Arab di Mataram itu sudah ada satu pesertanya, untuk itu silakan dilatih supaya nanti maksimal. Kalau di pidatonya itu caranya adalah divideokan dulu, baru kemudian itu yang kita kirim diseleksi, baru kemudian nanti yang lulus seleksi dalam di videonya baru kita langsung kirim